Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Sylvia Irmandayanti dengan NIM 2048201089, kelas 1B Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin, bahan asing, dan produk sisanya. Sampah metabolisme ini dikeluarkan atau disekresikan oleh ginjal dalam bentuk urin. Urin kemudian akan turun melewati ureter menuju kandung kemih untuk disimpan sementara, dan akhirnya secara periodik akan dikeluarkan melalui uretra. Fungsi sistem perkemihan A. Meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepas renin. B. Melakukan konstribulasi stabilisasi pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. C. Menghemat pengeluaran nutrisi dengan memelihara ekskresi pengeluaran nutrisi tersebut pada saat proses eliminasi produk sisa, terutama pada saat pembuangan nitrogen seperti urea dan asam urat. D. Membantu organ hati dalam mendetoksikasi racun selama kelaparan, deaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Sistem perkemihan terdiri atas yang pertama ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga kandung kemih, dan yang keempat uretra. Ginjal. Ginjal adalah organ saluran kemih yang terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Ginjal mempunyai fungsi yang sebagian besar membantu mempertahankan stabilitas lingkungan cairan internal, antara lain yang pertama, pengaturan keseimbangan air dan elektrolit di tubuh. Yang kedua, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Yang ketiga, pengaturan volume plasma. Yang keempat, mengeluarkan atau mengekskresikan produk-produk akhir atau sisa metabolisme tubuh. Yang kelima, mengeluarkan banyak senyawa asing. Dan yang keenam, menghasilkan eritropoietin dan renin. Ginjal secara anatomis terbagi menjadi dua, yaitu korteks dan medula ginjal. Korteks ginjal terletak lebih superficial dan di dalamnya terdapat berjuta-juta nefron. Nefron merupakan unit fungsional terkecil ginjal, sedangkan medula ginjal terletak lebih profundus, banyak terdapat duktuli atau saluran kecil yang mengalirkan hasil ultrafiltrasi berupa urin. Nefron terdiri atas glomerulus, TC proximalis, lobe of Henle, TC distalis, dan ductus colligenstes. Darah yang membawa sisa hasil metabolisme tubuh difiltrasi atau disaring di dalam glomerulus, dan kemudian setelah sampai di tubulus ginjal, beberapa zat yang masih diperlukan tubuh mengalami reabsorpsi, dan zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan akan mengalami sekresi membentuk urin. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pilum ginjal ke dalam kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20 cm. Memiliki dinding yang terdiri atas mukosa yang dilapisi oleh sel-sel transisional, otot-otot polos sirkuler dan longitudinal yang dapat melakukan gerakan peristaltik
untuk mengeluarkan urin ke kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga yang terdiri atas 3 lapis otot destrusor yang saling beranyaman. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yakni ruangan yang berdinding otot polos yang terdiri dari badan atau korpus yang merupakan bagian utama di mana urin berkumpul, dan leher atau kolum yang merupakan lanjutan dari badan yang berbentuk corong. Kandung kemih berfungsi menampung urin dari ureter dan kemudian mengeluarkannya melalui uretra dalam mekanisme miksi atau berkemih. Kandung kemih mempunyai kapasitas maksimal dalam menampung urin, di mana pada orang dewasa besarnya adalah kurang lebih 300–400 ml. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih melalui proses miksi. Uretra secara anatomi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu uretra posterior dan uretra anterior. Uretra dilengkapi dengan sfinkter uretra interna yang terletak pada perbatasan kandung kemih dan uretra, serta sfinkter uretra eksterna yang terletak pada pembatas uretra anterior dan posterior. Sfinkter uretra interna terdiri atas otot polos yang dipersarafi oleh sistem simpatetik, sehingga pada saat kandung kemih penuh, sfinkter ini terbuka. Sfinkter uretra eksterna terdiri atas otot bergaris yang dipersarafi oleh sistem somatik. Panjang uretra pada pria dewasa antara 23–25 cm yang berfungsi sebagai saluran reproduksi, sedangkan panjang uretra pada wanita antara 3–5 cm. Perbedaan panjang inilah yang menyebabkan keluhan hambatan pengeluaran urin lebih sering terjadi pada pria. Urin atau air seni merupakan produk akhir dari sistem saluran kemih yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Melalui proses filtrasi oleh glomerulus, sekresi, dan absorpsi oleh tubuli. Urin merupakan cairan terkonsentrasi yang mengandung sedikit air dan berbagai produk sisa metabolisme untuk dibuang dari tubuh melalui urinasi. Urin di dalam tubuh apabila tidak dikeluarkan, maka produk sisa metabolisme akan menumpuk dan selanjutnya akan menyebabkan disfungsi sistem tubuh. Urin terdiri atas 95% air yang mengandung zat terlarut sebagai berikut: A. Zat buangan nitrogen. B. Asam hipurat atau asam kristal. Yang C. Badan keton atau atom karbonat dihasilkan dalam metabolisme lemak. D. Elektrolit meliputi ion natrium, klor, kalium, amonium sulfat, fosfat, kalium, dan magnesium. E. Hormon terdapat secara normal dalam urin. F. Berbagai jenis toksin atau zat kimia asing, pigmen, vitamin, atau enzim. G. Konstituen abnormal meliputi albumin, glukosa, sel darah merah, dan sejumlah besar badan keton. Pembentukan urin. Proses pembentukan urin dimulai dengan filtrasi sejumlah besar cairan yang bebas protein dari kapiler glomerulus ke kapsula Bowman. Glomerulus berfungsi sebagai ultrafiltrasi pada sampai Bowman untuk menampung hasil filtrasi dari
glomerulus. Hasil filtrasi dari glomerulus selanjutnya melewati proses penyerapan kembali zat-zat yang sudah disaring dan sisa cairan yang akan diteruskan ke piala ginjal. Proses penyerapan ini akan terjadi pada tubulus ginjal. Urin yang berasal dari darah dibawa oleh arteri renalis masuk ke dalam ginjal. Langkah pertama proses pembentukan urin adalah ultrafiltrasi darah atau plasma dalam kapiler glomerulus berupa air dan kristaloid. Selanjutnya, di dalam tubuli ginjal disempurnakan dengan proses reabsorpsi zat-zat yang esensial dari cairan filtrasi untuk dikembalikan ke dalam darah. Selanjutnya, melakukan proses sekresi, di mana pada proses sekresi tubulus ginjal dapat menyekresi atau menambah zat-zat ke dalam cairan filtrasi selama metabolisme sel-sel membentuk asam dalam jumlah besar. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.